I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Marici Nonatiara. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Maumere. Di sini saya akan memaparkan sedikit tugas yang diberikan oleh dosen saya, Pak Abdullah, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat. Tanpa memperpanjang kata dan mempersingkat waktu, berikut materinya. Yang pertama, pengertian dasar. Pengertian: apabila seseorang yang berkecimpungan dalam bidang hukum telah terbiasa dengan hukum positif, tertulis ataupun peraturan perundang-undangan, maka dia akan memasuki suatu bidang yang sangat berbeda bila dia mempelajari hukum adat sesuai dengan latar belakang pendidikan serta tujuan pendidikannya. Maka orang itu sudah terbiasa untuk mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang seragam dan peraturan yang terhimpun dalam suatu kodifikasi. Misalnya, yang pertama, peraturan perdata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Yang kedua, peraturan dagang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau W.V.K. Yang ketiga, peraturan hukum pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Atas dasar latar belakang pendidik serta pengalamannya, orang tadi kemudian sangat percaya bahwa hukum haruslah senantiasa dipisahkan secara tegas dan mutlak dari kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, hal-hal yang gaib, serta gejala-gejala sosial lainnya. Yang berikut, apabila dilihat dari sudut pandang seorang ahli hukum yang sangat terkesan oleh unifikasi atau kodifikasi, maka keseluruhan hukum adat di Indonesia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas, dan mungkin tidak pasti. Dengan demikian, kemungkinannya adalah besar sekali bahwa seseorang ahli hukum yang baru pertama kali mempelajari hukum adat, Indonesia akan berhadapan dengan hal-hal atau gejala-gejala yang sulit sekali untuk dapat dipahami secara konkret atas dasar latar belakang teoritis yang dimilikinya. Bahkan pada masa dahulu ada yang pernah menyatakan bahwa hukum adat seolah-olah hanyalah merupakan aturan-aturan ajaib yang sebagian besar bersifat simpang siur dan membingungkan. Itu dikemukakan oleh Van Vollenhoven pada tahun 1925. Yang berikut istilah. Yang pertama, istilah adat. Ketika orang Barat atau Eropa datang di Indonesia, kebudayaan Indonesia waktu itu sudah tinggi. Bangsa Indonesia sudah mempunyai kehidupan dan ketatanegaraan sendiri dengan aturan-aturan yang disebut adat. Walaupun ketika itu Indonesia belum menjadi suatu negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia seperti sekarang ini, namun di berbagai daerah kehidupan masyarakatnya sudah mempunyai tata pemerintahan adat yang teratur. Sendi-sendi adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia, walaupun masyarakatnya berbineka namun pada dasarnya adalah sama. Yang pertama, asas kekeluargaan. Yang kedua, tolong-menolong. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat dan tidak mementingkan diri sendiri. Istilah adat sebagai nama aturan bangsa Indonesia
Sebelum kedatangan orang Barat, itu sebagian besar masyarakat di daerah-daerah Indonesia pada umumnya dipakai, walau karena dialek bahasa yang berbeda maka terdengar agak berlainan pengucapannya. Misalnya, yang pertama, Gayo atau Aceh Odot, Lampung Hadat, Jawa Ngadat, Bugis Ade, Halmahera Adati. Yang kedua, istilah hukum. Seperti halnya istilah adat, maka istilah hukum juga berasal dari bahasa Arab. HUKM. Yang artinya perintah. Jika dikatakan hukum syarat atau hukum syariat, maka berarti hukum yang harus diturut menurut ajaran Islam. Oleh karenanya syariat adalah jalan yang harus dituruti. Menurut syariat ada 5 macam perintah agama yang disebut Al-Kamsyah oleh Hajairin. Kelima hukum ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fard atau fardu berarti wajib, yaitu mesti dilakukan. Yang kedua, haram berarti larangan, yaitu yang dilarang melakukannya. Yang ketiga, mandi atau sunnah berarti anjuran, yaitu yang dianjurkan untuk dilakukan. Yang keempat, makruh berarti celaan, yaitu yang dicela jika dilakukan. Jaiz atau mubah. Dan yang kelima, halal berarti boleh, yaitu yang tidak disuruh dan tidak pula dilarang melakukannya. Yang ketiga, istilah hukum adat. Perkenalkan, nama saya Sulasmi. Saya pemateri dari bab 2 dengan tema Dasar Perundang-undangan Berlakunya Hukum Adat. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekret Presiden 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar hukum berlakunya hukum adat. Berdasarkan konstitusi, hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ada dapat dijadikan landasan atau dasar hukum berlakunya hukum adat adalah pasal 1. Aturan-aturan peralih Undang-Undang 1945 Amandemen keempat, yaitu bunyinya, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. 2. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 104 ayat 1, disebutkan segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dalam aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum. 3. Indisstraatregeling. Dasar undang-undang berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial Hindia Belanda dan yang pada masa sekarang sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 masih berlaku adalah pasal 131 ayat 2 UBBIS Indisstraatregeling sebagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pelaksanaan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang pada masa sekarang masih tetap berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 adalah ketentuan di atas. 4. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang isinya adalah
tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan pengadilan sipil dalam pasal 1, 2 dan pengadilan sipil dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman untuk dihapuskan. 5. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 1964, maka ketentuan di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Dengan demikian, maka dapatlah disimpulkan bahwa sekarang yang menjadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2 Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 3 Pasal 5 ayat 1 Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Demikian yang dari saya kembalikan kepada pemateri bab 3. Perkenalkan, nama saya Pelagia Dune. Di sini saya sebagai pemateri 3. Saya akan membawakan materi tentang masyarakat, kebudayaan, dan hukum adat. Yang pertama, masyarakat dan kebudayaan. Suatu pergaulan hidup yang dapat dinamakan masyarakat. Dengan tepatnya, Surjano Sukanto menyatakan bahwa unsur-unsur dari suatu pergaulan hidup yang dinamakan masyarakat adalah: yang pertama, manusia yang hidup bersama; yang kedua, bercampur untuk waktu yang lama; yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama; yang kedua, hukum adat aspek kebudayaan. Dalam wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang hidup bersama bergaul di suatu masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang memungkinkan atau telah mengancam ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu, baik bersifat rohanian maupun jasmanian, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak dari kecil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah kembali. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Inilah adigium suatu kenyataan umum di seluruh dunia. Tidak mungkin suatu hukum yang asing bagi masyarakat itu dipaksa atau dibuat. Apabila hukum yang asing itu bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Jadi, kita tidak boleh meninjau hukum adat Indonesia terlepas dari: yang pertama, volges atau jiwa sangat rakyat; yang kedua, struktur atau struktur alam pikiran; yang ketiga, tentang corak hukum adat. V.D. Holman di dalam pidato pelantikan atau pengukuhan menjadi guru besar atau inaugurasinya, yaitu berjudul The Country and the Beach in Reserve atau corak kegotong-gotongan di dalam kehidupan hukum Indonesia, menyimpulkan adanya 4 sifat hukum, adanya 4 sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan ke tempat corak tersebut. Adalah: yang pertama, religion magis atau magis religius; yang kedua, komunal atau communal tract; yang ketiga, kontan atau kontat; yang keempat, konkret atau visual; yang keempat, sistem hukum adat. Untuk mengetahui sistem hukum
adat, yaitu yang merupakan suatu kesatuan itu. Di sini dikutipkan konsepsi Soepomo tentang beberapa perbedaan fundamental antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat. Beberapa perbedaan fundamental itu: yang pertama, hukum barat mengenal zakalistik grenja dan personalistik rensen. Yang kedua, hukum barat mengenal perbedaan antara public rights atau hukum umum dengan private rights atau hukum pribadi. Yang ketiga, pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, sehingga pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata. Yang kelima, masyarakat hukum adat. Jadi, kiranya dapat dikatakan bahwa pada awalnya aturan-aturan hukum adat itu tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar, serta menempatkan daerah, suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas akan berbagai dari komunitas kecil dengan wilayah yang relatif lebih kecil. Khusus mengenai Indonesia atau Hindia Belanda, Van Velvon, peti daerah yang luas akan berbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif atau lebih kecil. Khusus mengenai Indonesia atau Hindia Belanda, Van Velvon membagi wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat atau adat res. Dalam hal ini, Konjarningrat atau 1976-31 memberi pernyataan bahwa maka menjadi teranglah bahwa untuk masa sekarang ini gejala aneka wama kebudayaan atau hukum adat sebagai salah satu aktivitas budaya itu masih merupakan suatu realitas yang dapat dipungkiri. Dengan mendasarkan pada konsepsi di atas, maka ada baiknya keadaan yang beraneka itu diperhatikan dalam menumpuk kesatuan dan persatuan bangsa. Beraneka itu diperhatikan dalam menumpuk kesatuan dan kesatuan bangsa, maksudnya bahwa menumpuk kesatuan bangsa haruslah mengakui dan menerima realita itu dan kemudian diusahakan melalui atau lewat berbagai cara agar aneka wama itu berangsur-angsur menjadi berkurang, yang suatu saat akan kebenaran terwujud suatu kesatuan bangsa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Sebelum saya membaca materi, saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Delvin Andrahung, biasa disapa Elvin. Di sini saya sebagai pemateri bab 4. Jadi tema dari materi bab 4 itu adalah sejarah politik hukum adat. Yang pertama itu masa Komponi atau VOC tahun 1596 sampai 1808. Pada waktu itu VOC bermuka dua, yaitu pertama sebagai pengusaha, yang kedua adalah penguasa. Sebagai pengusaha khususnya VOC di sini adalah sebagai pedagang, kemudian sebagai pengusaha adalah bahwa VOC sebagai badan pemerintah dan hak mengatur suasana rumah tangga beserta pengurusannya sendiri. Sikap pertama itulah yang terutama menentukan sikap VOC terhadap hukum adat. Tetapi teori dan praktik berbeda atau kenyataan menyimpang dari prinsip. Meskipun hukum Belanda atau VOC berlaku untuk segala bangsa di daerah Jakarta, tetapi dalam praktiknya hukum tadi hanyalah dapat dijalankan di kota Jakarta atau Batavia dan sekitarnya saja. Badan-badan pengadilan di Betawi tak dapat memeriksa perkara-perkara penduduk pribumi yang bertempat tinggal jauh dari kota.
Pembuatan peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa VOC masih belum mengakui hukum adat sebagai hukum rakyat. Yang kedua, masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Sesudah VOC dibubarkan, maka pengurusan atas harta kekayaan Batavia Republik atau Republik Belanda di Asia diteruskan oleh Dewan Asia. Dasar peradilan bagi orang Indonesia atau penduduk pribumi ditentukan dalam pasal 86 dari Charter atau Reglement atau peraturan pemerintah untuk harta kekayaan di Asia yang disahkan oleh pemerintahan Republik atau Belanda pada tanggal 27 September 1804. Perlakuan terhadap hukum adat. Meskipun Daendels menganggap bahwa hukum adat dilekati beberapa kelemahan atau terutama mengenai hukum pidana, namun Daendels merasa enggan mengganti hukum adat itu sekaligus dengan Barat atau Eropa. Yang ketiga, masa pemerintahan Raffles 1811 sampai 1819. Sikap Raffles terhadap hukum adat dan lembaga-lembaga sosial orang Indonesia yang lainnya telah diperhatikan pada waktu sebelum ia menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa. Dalam rangka merebut Pulau Jawa dari Belanda, Raffles yang pada waktu itu menjadi Acunserhatris di Pulau Pinang mengadakan penyelidikannya di Indonesia pada waktu itu, sehingga Raffles mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam terhadap lembaga-lembaga sosial, adat istiadatnya serta kebudayaan Indonesia, yang dimana pengetahuan itu dipergunakan untuk rencana penyeburan yang dipimpin oleh Lon Minto ke Pulau Jawa. Yang keempat, masa tahun 1848 sampai 1928. Suasana di sekitar tahun 1848 adalah sangat disukai oleh pemujaan nilai dan kepentingan kodifikasi, yaitu perkembangannya aliran legismen, hukum identik dengan undang-undang. Suasana inilah yang mendorong atau merupakan sebab utama adanya permulaan untuk menggantikan hukum adat. Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib atau kedudukan hukum adat di dalam sistem perundang-undang di Indonesia. Yang kelima, masa tahun 1928 sampai 1945. Di dalam karangannya, Setengah Jalan Politik Hukum Adat Baru Terhar menggambarkan hasil perundang-undang di lapangan hukum adat itu sebagai berikut. Peradilan adat di daerah yang dipemerintah secara langsung diberi aturan dasar Oronasi atau S 1932 sampai 80, dan dalam peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh Resien Sempat. Peradilan Swaparaja diberi beberapa aturan dasar dalam Jeffens Basturalgelen 1938 atau S 1938 sampai 529 dalam Lang Kontrak dan dalam peraturan daerah Swaparaja yang bersangkutan serta peraturan yang dibuat oleh residen setempat. Hakim desa diberi pengakuan perundang-undang dalam S 1935 sampai 102 yang menyisipkan pasal 3A ke dalam RO sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki peradilan agama
dalam pasal 1334 IS Fit ayat 2.